Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek statistika probabilitas dengan materi distribusi F atau ANOVA. Distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji apakah rata-rata hitung dari 3 populasi atau lebih sama atau tidak digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari 3 atau lebih populasi secara sekaligus. Apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak? Klasifikasi satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. Berikut merupakan rumus-rumus distribusi F atau ANOVA. Yang pertama, rumus untuk menghitung JKK atau jumlah kuadrat kolom. Lalu yang kedua ada rumus JKT atau rumus jumlah kuadrat total, dan yang terakhir merupakan rumus dari jumlah kuadrat galat. Berikut merupakan analisis ragam dalam klasifikasi satu arah data tidak sama. Saya ingin menjelaskan tentang rumus varians ANOVA, yaitu JKG sama dengan JKT dikurang JKK. JKG adalah jumlah kuadrat galat, sedangkan JKT itu jumlah kuadrat total, dan JKK itu jumlah kuadrat kolom. Berikut contoh soal. Sebuah sekolah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai ujian matematika antara 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Berikut data nilai ujian dari sampel siswa setiap kelas adalah A 85, 88, 90, sedangkan kelas B 78, 80, 82, kelas C 92, 94, 96. Total dari semua kelas dan 3 kelas tersebut adalah 9. Uji dengan tingkat signifikan 5%, apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian antara 3 kelas? Penyelesaiannya mencari rata-rata total, yaitu total semua nilai dibagi jumlah data. Total semua nilai diambil dari kelas A dari 85 sampai 96 dan dibagi 9 sama dengan 87,22. Cara menghitungnya yaitu jumlah sampel dari kelas, setiap kelas dikurangi dengan nilai rata-rata total atau jumlah rata-rata total, yaitu 85 dikurangi 87,22 pangkat 2. Hasil dari seluruh kelas A, kelas B, dan kelas C yaitu 323,56. Di sini saya akan menjelaskan jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Rumus JKK sama dengan sigma K, I sama dengan 1. Nah, rumusnya MJ buka kurung X I bar dikurangi X bar kuadrat. Nah, X bar I itu sama dengan rata-rata setiap kelompok, lalu MJ itu jumlah data dalam tiap kelompok. Nah, di sini kita hitung rata-rata tiap kelompoknya. Untuk kelasnya ada A, B, dan C. Untuk kelas A atau X bar A sama dengan 85 ditambah 88 ditambah 90 dibagi 3, hasilnya 87,67. Lalu untuk kelas B atau X bar B sama dengan 78 ditambah 80 ditambah 82 per 3, hasilnya 80. Lalu untuk kelas C atau X bar C 92 ditambah 94 ditambah 96 per 3, hasilnya 94. Lalu berikutnya ada hitung selisih kuadrat rata-rata kelompok dengan rata-rata total. Kelas A sama dengan 3 dikali 87,67 dikurang 87,22 kuadrat sama dengan 3 dikali 0,20, hasilnya 0,60. Lalu kelas B 3 80 dikurangi 87,22 kuadrat sama dengan 3 dikali 52,13, hasilnya 156,39. Lalu untuk kelas C 3 94 dikurang 87,22 kuadrat, hasilnya sama dengan 3 dikali 46,11, hasilnya 138,33. Lalu jumlah seluruh hasilnya adalah 294,89. Dan berikutnya ada jumlah kuadrat galat atau JKG. Rumusnya adalah JKG sama dengan JKT dikurang JKK. Nah, untuk JKT itu adalah
Jumlah kuadrat total untuk JKK adalah jumlah kuadrat kolom atau kelompok, maka JKG sama dengan 323,56 dikurangi 294,89, hasilnya adalah 28,67. Lalu di sini ada soal yang kedua. Untuk soal yang kedua adalah 3 kelompok siswa W, K, dan L diberi metode pembelajaran yang berbeda, lalu diuji hasil belajarnya. Nilai mereka adalah untuk kelompok W 10 dan 12, untuk kelompok K 8 dan 9, untuk kelompok L 15 dan 16. Uji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok tersebut menggunakan ANOVA dengan angka menghitung JKT, JKK, dan JKD. Penyelesaiannya akan dijelaskan oleh yang berikutnya. Selanjutnya di sini menentukan rata-rata total atau X bar total. Total nilai yaitu 10 tambah 12 tambah 8 tambah 9 tambah 15 tambah 16 sama dengan 70. Total data N total sama dengan 6. X bar total sama dengan total nilai per N total sama dengan 70 per 6 sama dengan 11,67. Nah, selanjutnya menghitung rata-rata tiap kelompok atau X bar I. Nah, kelas W, X bar W sama dengan 10 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 11. Kelas K, X bar K sama dengan 8 tambah 9 per 2 sama dengan 8,5. Kelas L, X bar L sama dengan 15 tambah 16 per 2 sama dengan 15,5. Nah, di sini menghitung jumlah kuadrat total JKT. JKT sama dengan sigma dalam kurung XIJ sama dengan X bar total tutup kurung kuadrat untuk masing-masing data. Kelas W yaitu 10 dikurang 11,67 kuadrat ditambah 12 dikurang 11,67 kuadrat sama dengan 2,7889. Nah, kelas K 8 kurang 11,67 kuadrat ditambah 9 kurang 11,67 kuadrat sama dengan 26,7889. Nah, kelas L 15 kurang 11,67 kuadrat tambah 16 kurang 11,67 kuadrat sama dengan 22,7889. Dengan jumlah seluruh hasil yaitu 52,3667. Nah, di sini yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok JKA. Nah, JKA sama dengan NW dalam kurung X bar W dikurang X bar total kuadrat ditambah NK dalam kurung X bar K kurang X bar total kuadrat ditambah NL dalam kurung X bar L kurang X bar total kuadrat, di mana NW sama dengan NK sama dengan NI sama dengan 2, yaitu kelas W 2 dikali 11 kurang 11,67 kuadrat sama dengan 0,89. Kelas K 2 dalam kurung 8,5 kurang 11,67 kuadrat sama dengan 20,07. Kelas L 2 kali 15,5 kurang 11,67 kuadrat sama dengan 29,58. Nah, didapatkan jumlah seluruh hasilnya yaitu 50,54. Hitung jumlah kuadrat dalam kelompok JKD. JKD sama dengan JKT kurang JKA. JKD sama dengan 52,3667 kurang 50,54 sama dengan 1,8267. Nah, di sini nomor 3, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jenis pelatihan A dan jenis metode belajar B terhadap nilai ujian. Ada 2 jenis pelatihan, A1 dan A2, dan 2 jenis metode belajar, B1 dan B2. Data hasil ujian adalah sebagai berikut. Jenis pelatihan A. Nah, di sini ada A1, A2, B1 ada 8, 12, B2 10, 14, rata-rata 9, 13, dan rata-rata keseluruhan dari B1 10, B2 12, dan rata-rata 13. Nah, langkah penyelesaiannya: 1. Menentukan rata-rata total Y bar. Nah, Y bar sama dengan jumlah seluruh data per jumlah pengamatan sama dengan 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 per 4 sama dengan 11. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumus JKT sama dengan sigma dalam kurung Y IJ kurang Y bar kuadrat. Hitung untuk setiap data. JKT sama dengan dalam kurung 8 kurang 11 kuadrat tambah 10 kurang 11 kuadrat tambah 12 kurang 11 kuadrat tambah 14 kurang 11 kuadrat. Nah, JKT sama dengan
9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 sama dengan 20. Selanjutnya yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat antara kelompok. Rumus untuk faktor A berdasarkan jenis pelatihan. Rumus JKA-nya sama dengan B sigma Y I kurang Y bar titik pangkat 2. B-nya sama dengan 2, yaitu jumlah level faktor B. Y bar 1 sama dengan 9, Y bar 2 sama dengan 13. Cara menghitungnya, JKA sama dengan 2 dikali 9 kurang 11 pangkat 2 ditambah 13 kurang 11 pangkat 2, yaitu 2 dikali 4 tambah 4 dan hasilnya adalah 16. Berikutnya yang keempat, menghitung jumlah kuadrat antara faktor rumus untuk faktor B. Jenis metode belajar. Jika rumus JKB-nya sama dengan A sigma Y bar I kurang Y bar titik pangkat 2, maka A sama dengan 2, yaitu jumlah level faktor A. Y bar 1-nya sama dengan 10, Y bar 2-nya sama dengan 12. Cara menghitungnya, JKB sama dengan 2 dikali 10 kurang 11 pangkat 2 ditambah 12 kurang 11 pangkat 2, yaitu 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya yaitu 4. Selanjutnya yang kelima, menghitung jumlah kuadrat galat, yaitu rumusnya JKG sama dengan JKT dikurang buka kurung JKA ditambah JKB tutup kurung, yaitu jika JKT-nya 20, JKA-nya 16, JKB-nya 4. Cara menghitungnya, JKG sama dengan 20 dikurangi 16 ditambah 4 sama dengan yaitu jumlahnya 0. Nah, dan di sini ada tabel ANOVA. Dan di sini ada sumber variasi JK, DB, KT, dan F. Untuk sumber variasinya antara faktor A, JK-nya 16, DB-nya 1, KT-nya adalah 16. F-nya tidak dihitung, soalnya JKG-nya sama dengan 0. Kalau untuk sumber variasi antara faktor B, JK-nya ada 4, DB-nya ada 1, KT-nya ada 4, F-nya tidak dihitung karena JKG-nya sama dengan 0. Untuk sumber variasi galat atau error, JK-nya adalah 0, DB-nya ada 2, KT-nya 0, F-nya tidak ada. Nah, sumber variansinya totalnya JK-nya ada 20, DB-nya ada 3, KT-nya nggak ada, F-nya tidak ada. Kesimpulannya, karena JKG sama dengan 0, pengujian F tidak valid. Dalam praktek nyata, peneliti harus memastikan variasi dalam data untuk menghindari JKG sama dengan 0. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.